Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ofrinka Kelompok 6 Mata kuliah Sains Dasar Keperawatan akan mempresentasikan SDGs 13 Penanganan Perubahan Iklim. Saya Asif Al-Haris. Saya Naili Abduludiana. Saya Wahni Imelda. April itu sudah tidak ada hujan sampai sekarang. Nah, sumur-sumur yang di wilayah ini kan sudah tidak ada airnya. Ketahanan pangan di Indonesia dihadang oleh penurunan produksi beras di dalam negeri akibat El Nino. Kini pemerintah juga mulai kesulitan mengimpor beras dari sejumlah negara produsen beras. Perubahan iklim merupakan tantangan besar bagi dunia. Perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca jangka panjang akibat aktivitas manusia, seperti emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Dampaknya terlihat jelas, seperti suhu global yang meningkat, es di kutub yang mencair, cuaca ekstrim semakin sering terjadi, hingga naiknya permukaan air laut. Akibatnya, ekosistem terganggu, biodiversitas pun menurun, dan jutaan manusia terancam bencana alam serta krisis pangan. Hal-hal yang mempengaruhi peningkatan gas rumah kaca. Pertama, penggunaan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, batu bara dapat menjadi penyebab munculnya efek rumah kaca. Yang kedua, penebangan hutan karena hutan sebagai penghasil oksigen dan berfungsi sebagai penyerap gas CO2. Yang ketiga, penggunaan pupuk kimia. Yang keempat, ada penumpukan sampah, di mana penumpukan sampah menghasilkan gas karbon dioksida dalam jumlah banyak dan dapat membentuk efek rumah kaca di atmosfer. Yang kelima, perilaku konsumtif, yaitu perilaku manusia dapat berperan andil cukup besar, sebanyak 60% pada peningkatan suhu bumi. Yang keenam, manufaktur, karena saat memproduksi barang, sektor manufaktur mengeluarkan gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya yang menyebabkan pemanasan global, baik dari pembakaran bahan bakar fosil maupun proses industrinya. Mitigasi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim? Transisi energi. Proses mengubah energi fosil menjadi energi bersih dan ramah lingkungan. Transisi energi penting karena sektor energi merupakan sumber terbesar emisi gas rumah kaca di dunia. Pajak karbon dan kebijakan hijau. Instrumen kebijakan yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar fosil seperti bensin, gas, dan aftur. Pajak ini bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku ekonomi agar beralih ke aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Transportasi berkelanjutan. Konsep transportasi yang mengembangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan transportasi berkelanjutan dapat membatasi penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Hemat udara dan listrik. Hemat udara dan listrik dapat dilakukan dengan cara menggunakan ventilase, mematikan AC ketika tidak digunakan dan menggunakan kendaraan umum atau sepeda guna mengurangi polusi dan menghemat udara bersih. Pembatasan penggunaan kertas dan plastik. Pada dasarnya, kertas terbuat dari kayu dan tentu ramah lingkungan daripada plastik. Namun, bagaimana apabila pohon terus ditebang untuk membuat kertas? Tentunya hal ini dapat memicu peningkatan emisi karbon. Maka, solusi yang dapat kita lakukan adalah mulai menggunakan kertas daur ulang dan menggunakan plastik ramah lingkungan yang terbuat dari singkong atau menggunakan tas belanja pribadi. Yang keenam, konsumsi barang sesuai kebutuhan. Pada era saat ini, pasti ada banyak orang yang selalu ingin membeli barang terbaru, padahal barang lama yang sudah dimilikinya masih berfungsi secara normal. Maka,
perlunya edukasi yang benar untuk mencegah pemborosan dalam kehidupan sehari-hari. Yo quiero Taco Bell. Aku mah masih pemula. Ajarin dong, Puh. Puh, sepuh. Kapan ya? Akhirnya, kita sudah resmi menamatkan ujian.